Berdasarkan tabel di atas, nilai A, B, dan C adalah, ya, ditanyakan adalah A tambah B tambah C berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali dengan channel YouTube Bel Matematika. Mari kita belajar matematika. Oke, video kali ini kakak ingin melakukan pembahasan soal tes akademik PSB SMP Lab School yang pernah keluar pada tahun 2020, yaitu diteskan pada tanggal 16 Februari ya, pada tanggal 16 Februari tahun 2020 ya. Jadi ini buat kalian siswa-siswi SD ya yang akan masuk ke SMP Lab School ya, SMP Lab School ya. Jadi insya Allah kita akan melakukan pembahasan soal matematika yang ada di soal tes masuk SMP Lab School ini. Oke ya. Insya Allah ini soalnya adalah soal benar-benar soal asli ya, yang pernah keluar. Oke. Baik, kita mulai aja langsung ke menuju soalnya, yaitu soal nomor berapa ya, kita lihat soalnya yang matematika. Oke. Ini dia. Nah, untuk matematika sendiri adik-adik di tes ini ya tahun 2020 itu dimulai dengan nomor 21. Kita mulai soalnya seperti ini ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini, ada bangun datar ya, A, B, C, D gitu kan. Nah, persegi panjang ABCD terdiri dari 6 buah persegi. Jadi ada 6 buah persegi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang kecil ya. Jika dua buah persegi diketahui luas daerahnya 25, yang ini 25. Ingat nih katanya dia 2 buah persegi ya. 25 cm persegi dan 36 cm persegi seperti pada gambar ini ya, maka keliling persegi panjang tersebut. Maksudnya adalah keliling persegi panjang ABCD. Jadi yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang ya, persegi panjang ABCD itu berapa. Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya di sini ada simbol begini nih, maksudnya berarti sisi ini dan ini sama ya, sisi ini sama ya. Oke, kita lihat dari persegi yang ini ya. Kita lihat di persegi yang ini. Oh ya, untuk menentukan keliling persegi panjang ABCD, berarti kan ingat kembali adik-adik ruas rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. Nah, panjangnya itu di sini misalkan BC ya. Jadi nanti 2 dikali dengan BC ditambah dengan lebarnya misalkan di sini AB ya. BC ditambah dengan AB gitu. Jadi pertama kita cari panjang BC, PC nanti panjang sama dengan AD ya. Di sini penting kita kasih catatan bahwa BC nanti sama dengan AD ya. Kemudian AB sama dengan CD gitu ya. Oke, pertama kita lihat di persegi panjang yang ini misalkan ya, yang ini kita lihat ya. Persegi panjang yang ini kan sisinya luasnya 25. Ingat luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti sisi ini dengan ini itu sama ya. Ingat kalau dia itu luasnya itu sama dengan 25 cm persegi ya. Ingat luas persegi itu adalah sisi kuadrat sama dengan 25. Berarti sisinya itu adalah akar dari 25. Berapa sisinya? Yaitu 5. Berarti sisi persegi yang ini misalkan B, K, L, M gitu ya. Nah, BM-nya itu dari sini ke sini itu adalah 5 ya. Jadi saya tulis sini 5. Oke, berarti ini pun 5 gitu ya. Ini pun 5. Nah, sekarang kita lihat persegi misalkan AM di sini apa nih? N ya. NO gitu ya. AMNO. Nah, karena dia itu 36 luasnya, berarti dengan menggunakan rumus yang sama itu luas sama dengan 36. Ingat, sisi kuadrat sama dengan 36, berarti sisinya itu adalah akar dari 36, yaitu sisinya sama dengan 6. Berarti ini tuh 6 gitu ya adik-adik. Ini tuh 6. Oke, dari sini kita udah dapat nih, berarti dari sini sampai sini ya, kita udah dapat itu 6 tambah 5 ya. 6 tambah 5 itu berapa? 11 ya. Jadi kita dapat nih panjang AB-nya itu adalah 6 tambah 5.
yaitu 11. Oke. Berarti nanti kita tulis 2 kali BC-nya, AB ya, AB-nya itu adalah 11. Kemudian BC, kita tahu butuh BC. Nah, kita lihat di sini, dari sini sampai sini itu 6. Nah, sementara dari M ke L ini adalah 5. Ini 5, berarti dari L ke N ini adalah berapa? 1. Ya, ini 1. Oke, sekarang berarti kan ini juga 1 nih, ya, yang kecil ini. Nah, sekarang dari sini sampai sini, itu berapa nih dari sini sampai sini? Ya, 5 kurangin 1 ya. 5 kurangin 1, yaitu 4. Jadi ini tuh 4 nih, yang ini 4. Nah, ini persegi, berarti ini pun 4. Ini pun 4, dan ini pun 4. Nah, ini 4, maka ini pun 4. Sehingga dari B ke C, kita dapat nih dari B sampai C ini adalah 5 tambah 4 tambah 4. Ya, jadi BC-nya sama dengan 5 tambah 4 tambah 4. Berapa itu? 13. Ya kan? Berarti sini 13. Dengan demikian, 2 dikali dengan 13 ditambah 11 yaitu 24. Berapa dia? 48. Dengan demikian jawabannya adalah 48 cm. Nomor 21. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita lihat ya, adik-adik nomor kedua. Jika keliling taman akan keliling taman akan dipasangi kawat 3 putaran. Jadi ini berbentuk taman katanya ya. Perhatikan gambar taman berikut. Nah, di sekeliling taman akan dipasangi kawat 3 putaran ya. Dipasangi kawat 3 putaran. Kita lihat ya, maka panjang kawat yang dibutuhkan. Nah, misalkan dimulai dari sini ya, ke sini, di panjang kawat yang tertulis ke sini ya. Dan selesai ini sebanyak berapa? 3 kali. Dengan demikian, panjang kawat yang dibutuhkan itu adalah 3 dikali keliling ya, setengah lingkaran ditambah dengan diameter. Gitu ya. Diameter. Di sini diameternya itu adalah ini. Ya, 420. Keliling setengah lingkaran. Oke, berarti 3 dikali setengah lingkaran itu berarti setengah dikali, ingat rumus keliling lingkaran itu VD ya. Dikali dengan V-nya V ya kali diameternya 420 tambah dengan 420 gitu ya. Oke, berarti nanti karena di sini 420 kali 47 ya adik-adik, maka nanti setengah V-nya itu kita rubah menjadi 22 per 7 dikali dengan 420 ditambah dengan 420 gitu ya. Oke, ada yang bisa kita coret? Bisa ya, kita coret. Misalkan kita coret ini dengan ini jadi 11, ini dengan ini jadi 60, gitu ya. Oke, dengan demikian berarti ini saya lanjutin di sini ya, panjang kawatnya yang dibutuhkan itu adalah 3 dikali dengan ini 11 dikali dengan 60, yaitu 660 ditambah dengan 420. Oke, berapa tuh 3 kali 660 ditambah dengan 420, yaitu 0810 ya. 1080 meter ya. Oke, sekarang 10,8 dikali 3 berarti berapa tuh? 4, 2, 2, 3, 3, 2, 4 ya. 3240 meter ya. Kita rubah ke dalam kilo karena di sini satunya kilo, berarti bagi 1000 ya, 3,24 kilo. Oke, dengan demikian nomor yang 22 ini jawabannya C. Oke. Tuh ya, kita lanjut sekarang ke nomor 23 ya. Oke, kita lihat baca adik-adik soalnya dengan teliti ya. SMP Balairung sedang mengikuti kompetisi bola basket terdiri dari 6 sekolah peserta, di mana setiap sekolah akan saling bertanding satu kali. Ini adalah seorang pemain bola basket yang handal di SMP Balairung. Pada pertandingan pertama, ya, Nina membuat 16 poin. Jadi 16 poin itu adalah pertandingan si Nina yang pertama. Ya, pertandingan pertama. Oke, pertandingan pertamanya dia 16 poin. Terus 21 poin pertandingan kedua. Ya, pertandingan kedua dapat 21 poin, 9 poin pada pertandingan ketiga, dan 14 poin pada pertandingan keempat. Oke, pertandingan kelima yang sedang berlangsung, Nina sudah mengumpulkan 10 poin. Jadi pertandingan kelima dia sudah mengumpulkan 10 poin. Nah, untuk mencapai rata-rata, ya katanya untuk mencapai rata-rata 16 poin untuk seluruh pertandingan dilakukannya,
maka poin yang harus diperoleh lagi oleh Nina pada pertandingan kelimanya itu adalah berapa. Ya. Jadi poin yang ditanyakan adalah poin yang harus diperoleh lagi oleh Nina, ya, agar dia mendapatkan rata-rata 16. Ingat konsep atau rumus rata-rata adik-adik ya. Rumus rata-rata yaitu di sini kan rata-ratanya udah dapat tuh 16 poin. Oke, jadi nanti 16 poin itu diperoleh dari pertandingan pertama berapa? Dia pertandingan pertamanya adalah 16 poin. 16. Oke, pertandingan keduanya itu adalah 21 poin. Oke, di sini 21 ditambah pertandingan ketiganya 9 poin ditambah pertandingan keempatnya adalah 14 poin. Dan pertandingan kelimanya Nina sudah mendapatkan 10 poin. Jadi nanti 10 poin. Nah, untuk mencapai 16 poin untuk seluruh pertandingan yang dilakukan, maka poin yang diperoleh lagi oleh Nina berapa ya. Jadi pertandingan kelima kan masih berlangsung. Jadi masih ada kemungkinan bertambah poinnya. Dan misalkan pertambahan poinnya itu adalah poin yang harus diperoleh lagi misalkan sebagai X ya, itu X ya. Nanti kita bagi dengan semuanya, kita jumlahkan dibagi dengan 5. Oke. Nah, ini kita kalikan ke sini ya. 16 kali 5 berapa adik-adik ya? 80 ya, 80. 16 tambah 21 itu 37 tambah 9. 37 tambah 9 itu 86, 46 tambah 14 itu berarti 60 ya. Oke, 60. Jadi 70 tambah X ya, 70 tambah X. Dengan demikian berarti 80 kita kurangin 70 ya, sama dengan X. 70 tambah berapa sih 80? Iya, yaitu X adalah 70 tambah 10. Jadi tambahan poin yang dibutuhkan yaitu 10 poin. Dengan demikian jawabannya adalah 10 poin. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 24 adik-adik. Kita lihat nomor 24, soalnya seperti ini ya. Perhatikan gambar layang-layang. Ini ada sebuah layang-layang. Di sini ada tanda siku-siku ya. A, B, C, D. Siku-siku di D dan siku-siku di B. Layang-layang A, B, C, D terdiri dari dua buah segitiga siku-siku yang kongruen ya. Terdiri dari dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Kongruen itu maksudnya bentuknya sama, ukurannya sama. Oke ya. Panjang BD pada gambar di atas ditanyakan adalah panjang BD. Nah, karena ini dibentuk oleh dua buah segitiga kongruen ya. Dibentuk oleh dua buah segitiga kongruen. Jadi untuk menentukan panjang BD ini sebelumnya coba kita pahami dulu ya. Karena ini kongruen, artinya tadi saya bilang kongruen itu dua segitiga. Jadi di sini maksudnya adalah segitiga ABC ya. Lambang kongruen adalah seperti ini adik-adik ya. Kongruen dengan segitiga ADC ya, segitiga ADC. Nah, kongruen itu berarti ukuran sama, bentuknya sama. Ini kan bentuknya sama ya, dan ukurannya pasti sama. Jadi nanti 15, di sini 15, di sini pun 15, di sini 20, di sini pun 20. Oke, ditanyakan mencari BD. Nah, seandainya ini misalkan O. Nah, nanti panjang BD itu sama dengan 2 kali DO atau sama dengan DO ditambah dengan BO gitu ya. 2 kali DO aja. Nah, sekarang kita lihat satu segitiga. Pada satu segitiga, yaitu misalkan pada segitiga ADC, maaf bukan ADO ya, ADC. Nah, pada segitiga ADC, di sini kan siku-siku. Kita cari dulu panjang sisi AC ya. Kita cari dulu panjang sisi AC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat ya. Jadi nanti 225 tambah dengan 400. Berapa adik-adik? 625. Akar dari 625 itulah panjang AC yaitu 25. Oke, AC-nya 25. Nah, sekarang kita mau mencari panjang DO, kita gunakan rumus luas segitiga. Ya, di mana luas segitiga itu kan selalu setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi kalau misalkan alasnya itu AD, maka tingginya itu adalah CD adik-adik ya. Oke, sekarang jadi nanti itu akan sama ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan alasnya itu, pada segitiga ADC ya, kalau kita cari luas segitiga ADC, kalau alasnya itu AD, maka tingginya CD. Itu akan sama dengan kalau alasnya itu AC, tingginya itu adalah DO. Di sini tegak lurus ya. Oke, sini tegak lurus. Oke, maka nanti rumusnya adalah setengah dikali ya AD dikali dengan CD
itu akan sama dengan setengah dikali AC ya, dikali dengan DO. Nah, itu ya. Oke, nah kan ini semuanya sifatnya perkalian ya, ruas kiri dan ruas kanan ya, saya bisa menyederhanakan perhitungannya ya. Kan ini sama, setengah, ini setengah. Oke, sekarang kita lihat AD itu berapa? Kita lihat AD-nya itu berapa? AD-nya itulah 15. CD-nya 20. AC-nya, tadi kita sudah dapat AC-nya yaitu 25 kali DO. Nah, maka nanti DO-nya itu berarti 15 kali 20 dibagi dengan 25. Oke, kita sederhanakan dengan cara ya dibagi 5, 15 bagi 5 itu 3 ya. 25 bagi 5, 5. Kemudian 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Oke, dengan demikian kita dapatkan panjang DO-nya sama dengan 3 kali 4 yaitu 12 cm. Oke, kita sudah dapat panjang DO-nya 12 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BD, maka BD itulah sama dengan 2 dikali DO. DO-nya berapa tadi? 12, yaitu 24 cm. Ya, oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, nah itu bisa dipahami ya, nomor 24. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Perhatikan diagram lingkaran tentang makanan kesukaan dari 60 siswa di bawah ini. Nah, ini disajikan dalam bentuk persentase ya adik-adik. Kalau disajikan dalam bentuk persentase begini berarti total keseluruhannya itu satu lingkaran pun itulah 100%. Ya. Kemudian kalau ada lambang begini berarti dia itu bukan 90% tapi dia itu adalah 25%. Jadi yang gado-gado itu adalah 25%. Oke ya. Kalau gado-gado 25% berarti yang sate itu berapa persen? Kita cari dulu persentasenya ya. Yang sate itu berapa persen? Ya. Lalu sebetulnya nggak perlu dicari juga boleh ya. Nggak apa-apa ya. Kita lihat soalnya. Jika diagram di atas dirubah menjadi diagram batang, maka di bawah ini maka diagram bawah ini yang benar adalah karena bentuk data ini akan disajikan ke dalam bentuk diagram batang. Sebetulnya kita nggak perlu nih, kita harus tahu gado-gado berapa, mie ayam berapa, soto berapa, bakso berapa, sate berapa. Dari sini kan kita lihat berarti sate itu yang paling kecil ya. Yang paling besar, yang paling banyak yaitu bakso. Ya, setelah bakso, yang terbanyak kedua lah gado-gado. Ya, terus jadi di sini kalau saya boleh gambarkan begini ya. Yang paling banyak adalah bakso. Setelah bakso adalah gado-gado, ya. Gado-gado. Setelah gado-gado itu adalah soto. Setelah soto yaitu mie. Gitu. Setelah mie terlihat di situ sate. Tapi nanti biar ini kita hitung aja nih ya. Ini 25 tambah 15 kan 40 ya. 60 tambah 30 90. Berarti di sini adalah 10%. Gitu. Betul ya? Oke, di situ bakso gado-gado. Jadi bakso paling banyak. Oke, karena kita mau melihat kalau disajikan dalam diagram pen, maka pertama cukup lihat dari grafik ini mana yang paling tinggi bakso. Setelah bakso gado-gado. Nah, di sini lihat, di sini yang pilihan A. Soto paling tinggi, berarti pilihan A nggak memenuhi. Kita lihat pilihan B. Soto masih paling tinggi, berarti nggak memenuhi. Nah, pilihan C kita lihat. Bakso paling tinggi. Oke, coba kita cek lagi. Setelah bakso apa tadi? Gado-gado. Gado-gado kedua. Setelah gado-gado apa? Setelah gado-gado soto. Soto yang ketiga. Setelah soto apa? Mie. Dan terakhir sate. Berarti udah kita dapat nih jawabannya. Yaitu jawabannya lah yang C. Gitu ya. Cukup lihat grafiknya. Tapi sebelumnya kita data dulu ya. Datanya mana yang paling banyak. Berdasarkan data ini. Oke? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya cara pengerjaannya. Nah, sekarang kita lihat nomor 26. Oke, lihat nomor 26 adik-adik. Nah, perhatikan tabel perkalian. Di sini katanya lihat dia tabel perkalian ya. Tabel perkalian bilangan berikut ya. Bilangan bulat ya. Berdasarkan tabel di atas, nilai A, B, dan C adalah ya, ditanyakan adalah A tambah B tambah C berapa. Gitu ya. Atau di sini deh. Yang di situ. Ya, di bawah ya. A tambah B tambah C itu berapa. Nah, kita lihat nih ya adik-adik ya. Untuk mendapatkan nilai A, ya, nilai A kita dapatkan dengan cara perkalian antara min 5 ya, dengan min 6.
Jadi nanti min 5 kali min 6. Gitu ya, yaitu 30. Berarti A-nya kita sudah dapat nih, yaitu 30 ditambah. Nah, sekarang kita cari nilai B. Ya, kita cari sekarang nilai B. Nah, untuk mendapatkan nilai B, kita nanti hasil perkalian Z dengan P. Nah, berarti sebelumnya, sebelum mendapatkan nilai B, kita cari dulu nilai P dan nilai Z. Dari mana kita dapatkannya? Pertama nilai P. Nilai P itu sama dengan, ya. Oke, ini dulu ya. Nilai P itu sama dengan perkalian min 5 dikali P, hasilnya adalah min 20. Oke. Berarti kita dapat nih, untuk nilai P ini adalah min 20 sama dengan P dikali dengan min 5. Atau min 5 kali berapa sih min 20? Atau min 20 dibagi dengan, ya, P itu adalah min 20 dibagi dengan min 5. Berapa? 4. Berarti P-nya di sini adalah 4. Ya, kita dapat nih, P-nya berarti 4. Nah, P-nya dapat 4, sekarang kita mencari Z. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai Z? Ya, Z dari mana? Perkalian ini. Ya, jadi 54 itu diperoleh dari Z dikali dengan min 6, hasilnya 54. Jadi 54 itu adalah Z dikali dengan min 6. Oke, berarti kita dapat nih Z-nya itu adalah 54 dibagi min 6. Berapa? 54 dibagi min 6, yaitu min 9. Berarti Z-nya adalah min 9. Oke. Z-nya min 9, kita sudah dapat. Nah, berarti kita dapat nih nilai B. Ya. Nilai B itu sama dengan, ya, nilai B itu sama dengan Z dikali P. Tadi Z-nya berapa? Z-nya itu adalah 9, maaf ya, Z-nya adalah negatif 9, P-nya itu adalah 4. Itu sama dengan negatif 36. B-nya sama dengan negatif 36. Jadi kita dapat nih, B-nya sama dengan negatif 36. Oke, kita tulis sini negatif 36. Sekarang kita cari yang nilai C. Oke, yang ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, sekarang kita mau mencari nilai C. Nah, nilai C itu ini diperoleh dari perkalian Y, ya, dengan perkalian R. Nah, untuk mendapatkan nilai R dan nilai Y, kita dapatkan, misalkan kita nilai R dulu, ya. Nilai R itu adalah R dikali dengan min 5, ya. Jadi, R dikali dengan min 5, hasilnya adalah ini, min 40. Ya, R dikali min 5 adalah min 40. Berarti nanti kita dapat nih, R-nya itu adalah min 40 dibagi min 5. Berapa? 8. Jadi R yang kita dapat nih di sini adalah 8. Ya, di sini R itu 8. Oke, selanjutnya kita butuh nilai Y. Nilai Y itu bisa kita dapatkan dengan perkalian ini dengan ini, hasilnya adalah min 42. Gitu ya. Jadi, Y dikali dengan min 6, hasilnya adalah min 42. Oke, berarti Y-nya sama dengan min 42 dibagi min 6. Berapa tuh? Itu 7. Gitu ya. Jadi, Y-nya itu di sini adalah 7. Y-nya 7. Kita sudah dapat angka-angka yang dibutuhkan untuk menjawab atau menentukan nilai C. Berarti C itu diperoleh dari perkalian Y dengan R. Y-nya itu adalah berapa? 7. R-nya itu adalah 8. Oke, berarti 7 kali 8 berapa? 56. Berarti C-nya di sini 56. Oke, berarti nanti 30 kurangin 30, hasilnya adalah 30 dikurangin 36 ditambah 56. Berapa 30 kurangin 36? Itu adalah min 6. Min 6 tambah 56. Min 6 tambah 56 itu adalah 50. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Oke, ya. Sip. Itu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Nah, nomor 27 ya, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 42. Jadi panjang rusuknya di sini 42.
ya 42. Kubus itu kan panjang rusuknya semua sisinya sama ya, 42. Ke dalamnya dimasukkan sebuah kerucut seperti gambar ini ya, sehingga ujung-ujung kerucut menyinggung alas dan atap kotak. Alas dan atap kotak. Jadi ini menyinggung nih. Oke, volume kerucut tersebut adalah volume kerucut ya. Oke, sekarang karena dia menyinggung sisi alas sisi alas dalam dari sebuah kubus, maka dari sini kita dapatkan nih ya, jari-jari kerucut sama dengan panjang rusuk kubus ya, yaitu berapa? Maaf, bukan jari-jari ya, diameter kerucut sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 42. Berarti dari sini jari-jari kerucut setengahnya diameter ya, yaitu sama dengan setengah kali 42, yaitu 21 cm. Oke adik-adik ya. Jadi jari-jari kerucutnya adalah 21 cm. Kemudian tinggi kerucut ya, tinggi kerucut sama dengan panjang rusuk kubus. Ya, kita lihat nih tinggi kerucut kan berarti dari sini sampai sini kan. Itu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu sama dengan 42 cm. Oke. Kita sudah dapat, yang ditanyakan adalah volume kerucut tersebut. Jadi volume kerucut ya, volume kerucut adalah rumusnya apa? Sepertiga kali V kali kali R kerucut ya, R kerucut kuadrat dikali dengan tinggi kerucut ya. Sepertiga, V-nya ditentukan katanya 22/7, 22/7, R-nya tadi berapa? R-nya 21 ya. 21 kuadrat berarti 21 kali 21 dikali tingginya berapa? Tingginya 82. Oke, kita catat ya, lebih sederhana ya. Ngitungnya. Nah, ini kan 3 kali 7 kan 21 nih, hilang berarti. Ada lagi nggak? Ada ya. Ini dibagi 22 dibagi 2 11, dibagi 2 21. Oke, dengan demikian apa itu jawabannya? Sama dengan 11 ya. 11 dikali 21 dikali dengan 21, yaitu 11 dikali 21 kali 21 yaitu sama dengan 4851 ya, 4851 cm kubik ya. Oke, itu jari-jari kerucutnya kan 21 cm ya, 21 cm, 21. Kemudian tinggi kerucutnya 42. Kita lihat dulu, kita cek lagi. 3 kali 7, ya 21 kan hilang ya. Kemudian 42 dibagi 2, 21. 22 bagi 2, 11. Jadi 11 kali 21, kali 21. 21 kali 21 kan 21 kali 21 itu 1, 2, 2, 4 ya. Jadi 441. 441 kali 11 ya. Jadi 144 ya. 1584851 ya, betul ya. Jadi jawabannya yang ya adik-adik ya, 4851 cm kubik ya. Ditanyakan kan volume ya, jadi 4851 cm kubik ya. Oke, nomor 27 ini ternyata jawabannya tidak ada di option ya. Nomor 8, kita lihat nomor 8 adik-adik, perhatikan gambar susunan persegi di bawah ini ya. Agar menjadi jaring-jaring kubus, maka persegi yang dibuang adalah, nah pertama mungkin untuk soal seperti ini kalian tentukan dulu yang menjadi yang mau dijadikan acuan ya. Nah, nanti kita berangkat dari acuan itu. Misalkan acuannya itu adalah nomor 5 nih ya. Nomor 5 ya. Nah, kebetulan sini tidak ada pilihan nomor 5 ya. Nomor 5 ini misalkan sebagai alas, dia sebagai alas. Jadi kalau nanti kalian bikin ya nomor 5, kita bikin kubus, maka ini kemungkinan ya, nanti ini ada di sisi kanan, ini ada di sisi kiri, dan di sisi atas, sisi depan ini sisi belakang, sisi depan ini sisi belakang. Nah, berarti nomor 8 ini udah pasti tereliminasi nih, ya. Nomor 8 udah pasti tereliminasi, gitu ya. Nah, udah berarti untuk soal seperti ini kalian 8 dan 7 kan nggak mungkin ya, berarti nanti jawabannya adalah yang B, gitu. Tapi sebelumnya, oke, kenapa 4 nih? Di sini kan kemungkinan 4 itu ada di kiri ya.
4 itu nanti bisa kita lihat ya, bisa terganti oleh 2 ya. Kemudian 1 itu menjadi atapnya. Dengan demikian nomor 8 itu adalah jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, itu nomor 28. Lanjut ke nomor 29 ya, adik-adik. Kita lihat soalnya. Nomor 29 itu seperti ini ya. Perhatikan gambar trapesium sama kaki di bawah ini ya. Ini trapesium sama kaki. Jika AB itu 60 cm, berarti dari sini sampai sini itu adalah 60 cm ya, 60 cm. FB-nya itu adalah 7 karena sama kaki ya. FB-nya itu 7, kemudian BC-nya itu 25, dan AD sama dengan BC. Nah, di sini sama ya, berarti ini pun 25, karena sama kaki, maka nanti di sini BC dengan AD sama. Luas trapesium ABCD pada gambar di atas adalah, luas trapesium ABCD, berarti luas ABCD saya tulis gitu ya, nanti jumlah sisi sejajar, ya, yaitu CD ditambah dengan AB, dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi trapesium. Tinggi trapesiumnya itulah CF ya, atau DE. Berarti pertama kita harus cari tahu panjang CD. Nah, CD itu ya sama dengan EF ya. Yaitu kita lihat ya, karena ini trapesium sama kaki ya. Tadi BC dengan AD sama. Maka FB dengan AE sama ya. Berarti CD itu sama dengan AB dikurangin 2 kali FB ya. Yaitu 60 dikurangin dengan 2 kali 7. Berapa? Itu sama dengan 60 dikurangin 14. Yaitu panjang CD-nya nanti sama dengan berapa? 46 ya. 46. Tuh, 46 ya. Oke, CD-nya 46 nih. Maka CD kita udah dapat, AB juga udah ada, tinggal sekarang cari CF ya. CF-nya itu kita lihat nih segitiga ini deh. Ya. Itu dia segitiga sama kaki kan, siku-siku kan. Maka mencari CF itu kita gunakan rumus Pythagoras. Akar dari BC kuadrat dikurangin dengan FB kuadrat ya. BC-nya berapa? BC-nya yaitu 25 kuadrat. FB-nya berapa? FB-nya itu adalah 7 kuadrat. Jadi nanti 625 kita kurangin dengan 49. Maka dari sini kita dapat nih CF-nya itu adalah akar dari 625 kurangin dengan 49 adalah 576 ya. 576 itu akar 576 adalah 24. Maka CF-nya kita udah punya nih. Udah masukin. CD-nya tadi adalah 46, AB-nya 60, kita bagi 2, dikali dengan CF-nya adalah 24. Nah, 46 tambah 60, itu adalah 106, ya. 106 dibagi 2, dikali dengan 24. Oke, maka kita dapat nih luas ABCD-nya itu adalah 106, 106 dibagi 2 itu 53. 53 dikali dengan 24, berapa dikali 53 dikali dengan apa? Oke. 53 ya, kita lihat 53 dikali dengan 24 itu sama dengan 1272 cm persegi ya. 1272 cm persegi, dengan demikian jawabannya lah yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 30. Soalnya seperti ini ya. Maaf ya. Seorang pedagang membeli gabah Pak Ahmad seberat 3,5 ton. Ya, jadi dia memberi gabah Pak Ahmad sebesar 3,5 ton. Oke. Siapa tuh? Seorang pedagang ya, membeli gabah Pak Ahmad sebesar, jadi membeli gabah Pak Ahmad sebesar 3,5 ton. Ya. Dan membeli lagi gabah ya. Kita lihat di sini membeli lagi gabah Pak Wito sebesar 30 kuintal. Dan Pak Harjo sebesar 50 kilo. Gabah tersebut kemudian digiling untuk dijadikan beras. Nah,
Setiap 100 kg gabah digiling menjadi 70 kg beras. Maka ditanyakanlah berat beras seluruhnya yang dimiliki oleh pedagang tersebut. Jadi berat beras seluruhnya ya, berat beras seluruhnya. Nah, pertama kita cari dulu ya, total gabah ya yang dimiliki oleh pedagang tersebut. Pertama 3,5 ton. Ya. Kita bikin aja karena pilihan jawabannya dalam kilogram. Semuanya kita bikin ke dalam kilogram. Ini kan 3,5 ton ya. 3,5 ton itu terus dulu ya. Kemudian tambah dengan 30 kuintal ya. Ditambah dengan berat beli dari Pak Harjo 50 kilo ya. 50 kilo. Berarti ini 3,5 ton itu 1 ton 1000 berarti 3.500 kilo ya. Berarti ini 3.000 kilo dan ini berapa dikali 50 kilo. Totalnya di berapa? 6.500 kg. Ini totalnya segini ya. Nah, gabah tersebut kemudian digiling untuk dijadikan beras. Jika setiap 100 kg gabah digiling menjadi 70 kg beras, maka dari sini beras yang dihasilkan ya, total beras yang dihasilkan itu sama dengan total gabah ya. Kalau dilihat dari ini ya, rumus yang tadi disampaikan di sini katanya gitu kan, dibagi dengan 100 dikali dengan 70 gitu ya. Jadi nanti total gabahnya kan 6.550 dibagi dengan 100 dikali dengan 70 ya. Coret-coret ya. Jadi nanti ini juga coret ya. Jadi nanti kita dapat nih hasilnya adalah 655 dikali dengan 7 adik-adik. Yaitu 4585 ya. 4585 apa? Kilogram. Oke ya, 4585 kilogram. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik, semoga bisa dipahami penyelesaian nomor 30. Kita lanjut sekarang ke nomor 31 ya. Nah, nomor 31 ini kita lihat Ibu Ahmad memilih sebidang tanah dengan bentuk seperti gambar. Nah, ini sebidang tanah yang dimiliki oleh si Ibu Ahmad. Jika panjang BC-nya adalah 100, di sini BC-nya adalah 100 ya. Oke, ini 100 meter. ID-nya 20 meter ya, ID-nya 20 meter. Kemudian AB-nya 50 meter, DE-nya 50 meter. Oke, ini DE-nya 50 meter. Sebelum bangun rumah, tanah tersebut dipasangi kawat ya, jadi sebelum dibangun rumah, tanah tersebut dipasangi kawat memutar ya, dipasang kawat memutar sebagai pagar. Yang ditanyakan adalah panjang kawat yang diperlukan ya, panjang kawat yang diperlukan adalah. Oke, jadi ini kan nanti si Ibu Ahmad ini akan memasang pagar ya di sekeliling tanahnya ini ya. Maka panjang kawat yang diperlukan adalah berapa meter? Nah, kita lihat. Berarti panjang kawat yang dibutuhkan ya, itu panjang kawat yang dibutuhkan itu sama dengan keliling ya, keliling tanah. Nah, keliling tanah itu berarti nanti kita cari panjang AB ya, ditambah dengan BC, ditambah dengan dari C ke H ya, dari C ke H ya. Dari C ke H itu ya, dari C ke H CD FE GH. Nah, itu kan ya, harusnya ya, CD tambah FE tambah EH gitu ya, ditambah dengan ya, dari H ke A ya, dari H ke A itu adalah HI ya, ditambah dengan DA ya. HI ditambah dengan DA ditambah dengan ini nih, GF 2 kali GF, DE dengan GF kan sama ya, tambah dengan 2 kali DE. Oke, ada lagi ya, AB tambah BC ya, AB tambah BC, nah tambah satu lagi nih, DI ya, ditambah dengan DI gitu. Oke, AB-nya itu adalah, nah sekarang kita lihat nih, sederhanakan ya. Berarti kan kita butuh sebetulnya nih dari sini sampai sini ya.
dari sini sampai situ itu adalah 50 tambah 20 ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai ini, tapi ini dasarnya seperti ini ya. Berarti dari ini sampai sini itulah 50 tambah 20 jadi 70 gitu ya. Ditambah sekarang dari sini sampai sini 100 ditambah dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini itu kan sama dengan ini nih, A ke B ya. 50 tambah 20 yaitu 70 ditambah dari sini sampai sini ya, dari ujung sini sampai bawah sini, yaitu ini kan 50 ditambah dengan ini, AD itu berapa? Jadi 50 juga kan, atau totalnya kan sama dengan dari H ke A itu sama dengan C ke B ya, tambah dengan 100 lagi. Ditambah jangan lupa nih, berarti kan yang udah dihitung, ini udah dihitung, udah dihitung, udah dihitung, ini udah dihitung, udah dihitung, udah dihitung, ini udah dihitung, udah dihitung. Nah, tambah ini 2 kali ini nih ya, 2 kali ini, jadi tambah dengan 2 kali 50. Oke, jadi nanti 70 tambah 100, 170, tambah 70, 210, 210, 310, 310 tambah 100, jadi 440 meter ya, 410 meter itu jawabannya adalah yang B. Oke, itu ya nomor 31. Nah, sekarang kita lihat nomor 32 ya. Kita lihat nomor 32. Nah, jangan lupa adik-adik ya, kalau misalkan ada tanda kurung, kita kerjain dulu yang ada di dalam tanda kurung, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada operasi perkalian penjumlahan, itu kita operasi perkalian dan pembagian kita kerjain terlebih dahulu. Nah, ini kan min 7 dikurangin 8, itu kan min 15. Nah, ini kan min ketemu min jadi senyum ya, jadi plus. Jadi nanti ini tuh jadi min 7 ya. Diulangin. Ini min 7 dengan min 8 itu kan jadi min 15 ditambah 2 tuh. Jadi berapa tuh? Jadi sama dengan min 13 ya, min 13. 4 ditambah min 5 itu sama dengan jadi min 1 dikurangin gitu ya. Nah, 7 tambah min 3 itu kan jadi plus 4 gitu kan. Nah, ini kan min ketemu jadi senyum ya, min 1 tambah 13 ditambah 4 gitu ya. Nah, ini kan jadi 12 ya, ini jadi 12 ditambah 4 itu kan sama dengan 16 ya. Dengan demikian jawabannya itu adalah yang D. 16, 32. Nah, sekarang kita lihat nomor 33. Pada sebuah foto berskala, nah, ini ada skala nih ya. Ingat lagi rumus tentang perbandingan skala ya. Skalanya itu adalah 1:60 atau bisa kita tulis 1/60 gitu ya. Tanpa adi dan sebuah menara. Pada foto tersebut selisih tinggi adi dan menara, jadi nanti tinggi adi dengan tinggi menara ya, misalkan tinggi menara, pastinya menara lebih tinggi ya, dikurangi dengan tinggi adi itu adalah 21 cm. Ini di mana? Di foto. Di foto ya, di foto. Nah, tinggi adi sebenarnya, sini kita lihat tinggi adi sebenarnya. Ini kan tinggi di foto, ini tinggi di foto ya. Tinggi adi sebenarnya itu adalah 150 cm. Maka tinggi menara sebenarnya adalah, nah sebenarnya ini kita gunakan aja nih rumus, ingat rumus apa, perbandingan skala ya. Skala ukuran di foto ya, atau jarak di foto dengan jarak sebenarnya. Ya, karena ditanyakan adalah oh, oke. Di sini kita cari dulu berarti, ya kita cari dulu adalah tinggi menara di foto. Di sini kan tinggi adi sebenarnya 1,5 meter ya. Jadi tinggi adi sebenarnya itu 1,5 meter. Maka kita cari tinggi adi di foto. Tinggi adi di foto itu berapa? Tinggi adi di foto kita gunakan rumus ini ya. Berarti skala dikali dengan tinggi adi sebenarnya ya, yaitu 1/60 dikali dengan 150 cm ya. Jadi 15 dibagi ya, jadi 15 dibagi 6 itu berapa? Dibagi 35 dibagi 3 2 5/2 ya, atau 2,5 cm ya, 2,5 cm tinggi adi di foto ya, tinggi adi di foto. Tadi katanya berarti sekarang kita masukin ke rumus yang ini ya adik-adik ya. Rumus yang ini ya. Ya. Kita akan mendapatkan tinggi menara di foto. Oke. Jadi oke. Tinggi menara di foto
dikurangi tinggi adik di foto itu kan, tinggi adik di foto itu adalah 2,5 sama dengan 21. Maka tinggi menara di foto itu sama dengan 21 ditambah 2,5 yaitu 23,5 cm. Nah, ditanyakan tinggi menara sebenarnya. Ya, tinggi menara sebenarnya yang ini ya. Nanti tinggi menara sebenarnya berarti tinggi di foto ya, yaitu 23,5. Nanti dikalikan dengan ini 60. Ya. Ini satuannya semuanya cm ya, berarti kita dapat nih 23,5 dikali dengan 60 itu sama dengan berapa nih? 1410 cm atau sama dengan dibagi 100 ya, 14,1 meter ya, 14,1 meter, yaitu jawabannya yang 33. Oke adik-adik ya. Nah, sekarang nomor 34 ya. Kita lihat nomor 34. Untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, seorang sopir bis biasanya memerlukan waktu selama 6 jam 40 menit ya. Jadi yang pertama di sini diketahui bahwa dengan kecepatan 60 km per jam, seorang sopir bus memerlukan waktu 6 jam 40 menit ya, 6 jam 40 menit ya. 6 jam 40 menit saya bikin ke dalam pecahan ya, 40 per 60 ya. Kita rubah ke dalam jam nih. Berarti kan jadi 2/3 ya, 6/2/3 jam. Oke, 6/2/3 jam. Jika bus berangkat dari kota A pukul 6.30 dan tiba lebih awal di kota B pukul 11.50, maka kecepatan rata-rata bis tersebut adalah Oke, berarti di sini kita gunakan perbandingan adik-adik ya. Jadi di sini pertama misalkan satuan kalau perbandingan kita gunakan dua satuan ya. Satuan yang pertama itulah kecepatan. Satuan kedua adalah waktu ya. Kecepatan yang pertama itulah 60 km per jam. Nah, kecepatan yang keduanya itu adalah 6/2/3. 6/2/3 itu kan sama dengan 20/3 jam. Saya bikin ke dalam pecahan aja ya. Jadi ini jadi 20/3 jam. Nah, yang ditanyakan adalah jika bus berangkat dari kota A pukul 6.30, tiba lebih awal di kota B pukul 11.50 ya. Berarti kita cari nih, dia waktunya itu berapa lama nih ya. Kan waktunya, berarti ini waktu yang pertama. Nah, waktu yang keduanya itu ya, tiba lebih awal pukul 11.50. Kita cari waktunya itu adalah 11.50 kita kurangi dengan 6.30. Atau cara ngitungnya nanti kita bikin bersusun ke bawah aja ya. Sama dengan 11.50 ini 11.50 nih. 6.30 ya, kurangin 20 ya, 5.20. Nah, waktunya itu 5.20 ya. Jadi waktu 5.20 itu 5.20 per 60 atau sama dengan 5/1/3 ya, atau 16/3. Nah, ini 16/3 nih. 16/3 jam. Maka kecepatannya adalah ini lebih singkat ya, lebih cepat ya, makanya angkanya lebih besar yang ini. Nah, di sini X misalkan kecepatannya. Nah, ini nanti pasti lebih besar yang di sini angkanya nih, lebih cepat kan? Nah, oke, selanjutnya adalah hitungnya tinggal kita kali mendatar nih, karena ini arah panahnya ini berbeda ya. Arah panahnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Oke, berarti saya lanjutkan di mana ya? Di sini deh, di bawahnya ya. Nah, di sini. Berarti nanti cara ngitungnya adalah bisa selanjut ke sini ya. 60 dikali 20/3 itu sama dengan X dikali dengan 16/3. Nah, ini bisa kita coret gak? Ini kan coret aja nih. Ya, coret aja. Terus sekarang berarti X itu sama dengan 60 kali 20 dibagi dengan 16. Nah, dibagi 4 dibagi 4 itu 5. Kemudian dibagi 4, 1 dibagi 4 itu 15. Sehingga X itu adalah 15 kali 5. Ya, 15 kali 5 itu berapa? 75 km per jam. Ya, itu 75 km per jam ya. Dengan demikian jawabannya yang D. Oke, itu adik-adik ya, nomor 34. Sekarang kita masuk ke nomor terakhir ya. Pak Ruslan mempunyai 4 gudang penyimpanan beras ya. Jadi Pak Ruslan mempunyai 4 gudang penyimpanan beras.
Setiap gudang menampung 1, ya. Jadi sini setiap gudang ya menampung 1,46 kuintal beras ya. 5/8 dari beras seluruhnya dari seluruh beras sudah terjual ya. Kemudian sisa berasnya akan dibagikan kepada 6 adiknya. Maka beras yang diterima oleh masing-masing adiknya adalah beras yang diterima oleh masing-masing adik Pak Ruslan. Oke, sekarang kita kerjakannya adalah begini. Kita cari dulu ya. Total beras yang dimiliki Pak Ruslan. Jadi total beras yang dimiliki, total beras dari 4 gudang. Jadi 4 gudang dikali tiap gudangnya itu kan, setiap gudang itu 1,46 kuintal beras. Nah, 1,46 kuintal beras itu berapa kilo? Jadi 1,46 dikali dengan 100. Ya. Jadi 4 dikali dengan 146. Ya. 4 dikali dengan 146 itu adalah 584. 584 kilo. Nah, itu total berasnya. Nah, yang terjual katanya itu adalah 5/8. Ya, 5/8. Jadi yang terjual kita cari dulu 5/8 dikali dengan 584. Itu berapa? Ya. Berarti dikali dengan 5 ya. Kemudian dibagi dengan 8. Sama dengan 365. Ini yang terjual nih 365 kg. Oke, 365 kg. Oke, ini lanjut aja ke bawahnya ya. Nah, berarti sekarang sisanya yang nanti akan dibagikan kepada adiknya itu ya, dibagikan kepada 6 adiknya. Dibagi 6, yaitu sisanya itu berapa sisanya? Sisanya itu adalah 584 dikurangin 365 dibagi dengan 6. Berapa tuh? Ya, kita dapat nih berarti dikurangin dengan 584 ya, dibagi dengan 6. Yaitu kita dapat nih 36,5 ya, 36,5. Ini kan 584 dikurangin 36 itu 219 ya. Ya kita dapatnya di sini 219 per berapa? 6 ya. Tadi hasilnya adalah 36,5 ya, 36,5. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 36,5 kg. Baik adik-adik ya, itu pembahasan soal tes masuk SMP Lab School tahun 2020. Bagian matematikanya saja ya. Semoga bermanfaat ya buat kalian, buat membantu persiapan PSB mempersiapkan diri menjelang tes masuk SMP Lab School. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa ditonton video ini sampai selesai. Kemudian di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.